Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid din. Ba'd. Fa alhamdulillah, kita telah di penghujung pembahasan kitab. Sekarang masuk ke pembahasan huququs sahabah wa ma yajibu nahwahum. Hak-hak para sahabat dan apa-apa saja yang wajib yang berkaitan dengan mereka. Kenapa penulis memasukkan perkara sahabat ke dalam kitab akidah? Karena ada penyimpangan dalam permasalahan ini. Munculnya kelompok Syiah, Syiah atau Rafidhah, yang dimana mereka bersifat berlebihan kepada Ahlul Bait, keluarga Nabi. Akan datang pembahasan manhum Ahlul Bait, siapa mereka Ahlul Bait. Kemudian mereka bersifat berlebihan dalam mencela, bahkan sebagian mereka mengkafirkan sahabat yang bukan Ahlul Bait. Nah, sehingga para ulama hampir di semua kitab-kitab akidah, bahkan di semua kitab-kitab akidah dari zaman dulu sampai zaman sekarang, itu akan kita dapatkan pembahasan tentang bagaimana sikap Ahlu Sunnah dengan para sahabat. Karena firqah ini sebenarnya benihnya itu sudah muncul di zaman Nabi alaihissalam, orang-orang Syiah. Nah, tapi bukan di sini pembahasan sejarah Syiah dan seterusnya. Tapi kenapa beliau masukkan, menunjukkan bahwa bagaimana sikap Ahlu Sunnah terhadap para sahabat. Yang pertama, siapa itu sahabat? Definisi sahabat, manhu as-sahabi, jamaknya sahabah, kan gitu. As-sahabi huwa man laqiya an-nabi alaihi salatu wassalam musliman atau mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi, melihat Nabi, bertemu dengan Nabi. Tidak harus melihat, karena ada sebagian sahabat yang buta. Apakah disyaratkan ru'yah? Tidak harus disyaratkan ru'yah, melihat dengan mata, tapi cukup bertemu, ngobrol, itu sudah dikatakan sahabi. Dan dia dalam keadaan apa? Beriman kepada Nabi dan mati di atas keimanan. Adapun yang mati di atas kekufuran atau dia enggak beriman kepada Nabi, maka tidak dikatakan sahabi. Maka tidak dikatakan apa? Sahabi. Maka inilah definisi as-sahabi. Ada sebagian dai sufi mengatakan bahwa Jabal Uhud sahabat, di antara sahabat. Katanya kenapa? Karena Jabal Uhud mencintai Nabi, sebagian disebutkan dalam hadis, mencintai Rasulullah. Dan kelazimannya, konsekuensinya ketika dia mencintai Nabi berarti dia melihat Nabi, katanya. Maka ini adalah pernyataan yang batil, dan muncul dari situ konsekuensi yang batil juga. Kenapa? Karena orang yang sekarang yang melihat Jabal Uhud akan menjadi siapa? Tabi'in. Nah, tapi ini menunjukkan kejahilan orang-orang sufi dan khurafat yang muncul dari mereka. Maka yang wajib bagi orang setelah sahabat adalah mencintai mereka. Yang pertama, mencintai mereka dan menolong mereka dan menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka, seluruh sahabat. Dan inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka siapa yang menyelisihi ini, maka dia mubtadi'.
Dan sahabat adalah sebaik-baik generasi. As-sahabatu hum khairul qurun wa safwatu hadhihi al-ummah wa afdalu al-ummati ba'da nabiyha alaihi salatu wassalam, wa yajibu alaina an natawallahum wa nuhibbahum wa nataradda anhum wa nunazzilahum manazilahum fa inna mahabbatahum wajibatun ala kulli muslim wa hubbuhum dinun wa imanun wa qurban ila ar-rahman wa bughduhum kufrun wa tughyan. Nah, maka yang wajib bagi kita adalah mendoakan mereka supaya Allah meridhai mereka dan mengkondisikan mereka sesuai dengan kondisi mereka. Artinya kita tidak berlebihan dengan para sahabat sampai meminta-minta kepada mereka, dan mencintai mereka adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim, dan kecintaan kepada mereka adalah agama, adalah iman, sebagaimana disebutkan At-Tahawi di dalam aqidah At-Tahawiyah. Begitu juga Syekhul Islam di Lamiyah, hubbus sahabati huwa madhhabi, mencintai sahabat adalah madhabku, akidahku, keyakinanku, dan membenci mereka adalah bentuk kekufuran dan melampaui batas, karena mereka lah yang membawa agama ini. Mustahil ada seorang pun di zaman sekarang mengetahui sesuatu dari Nabi kalau bukan dari para sahabat. Mustahil. Jadi para sahabatlah yang menyampaikan ilmu kepada manusia setelah mereka. Bayangkan pahala yang mereka dapatkan dari riwayat satu hadis. Dan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Berapa banyak manusia yang mengamalkan sebuah amalan, sebuah ibadah, maka Abu Hurairah mendapatkan pahalanya. Makanya kata para ulama, siapa yang mau mencela Islam, celalah para sahabat, karena sahabat adalah perantara antara Nabi dan umat-umat setelahnya, Nah, adapun dalam hadis disebutkan atau ayat sebelumnya Allah menyebutkan wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman dari laki-laki dan wanita itu di antara mereka ada saling mencintai di atas keimanan. Disebutkan dalam hadis dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar, rawahu Bukhari wa Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda keimanan adalah mencintai kaum Ansar. Kaum Ansar, orang-orang yang di Madinah yang menerima para sahabat yang hijrah dari Makkah. Maka bentuk kenifakan, tanda kenifakan adalah membenci mereka. Makanya mereka orang-orang Syiah yang membenci Ansar, haula munafiqun. Haula munafiqun kama qala alaihi wasallam. Maka disebutkan juga dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi alaihi wasallam didatangi seorang pemuda. Ja'a rajulun ila Rasulillah alaihi salatu wassalam. فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. Kata Nabi SAW ketika didatangi seorang pemuda, kemudian pemuda ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seorang yang mencintai sebuah kaum akan tapi dia enggak pernah berjumpa dengan kaum itu? Mencintai sebuah kaum tapi dia enggak berjumpa dengan mereka. Kemudian kata Nabi SAW, seseorang itu akan bersama siapa yang ia cintai. Seseorang akan bersama siapa yang ia cintai. Oleh karena itu sebagian para sahabat, karena sahabat itu bertingkat-tingkat keimanan dan amalan mereka.
Di antara para sahabat sendiri juga mereka bertingkat-tingkat keimanan dan amalan mereka. Karena sebagian sahabat ada yang tidak sampai ke amalan Abu Bakar, imannya, kuatnya pertolongan Abu Bakar kepada Nabi alaihissalam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, anna rajulan sa'ala Nabi alaihi salatu wasallam anis sa'ah. Ketika ada seseorang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang hari kiamat. Faqala mata sa'ah. Kemudian dia bertanya kepada Nabi, kapan hari kiamat? Faqala Nabi alaihi salatu wasallam, wa madza a'datta laha? Kata Nabi, apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Bukan yang penting mengetahui kapan hari kiamat, tapi apa yang kau siapkan untuk hari kiamat. Nah, faqala la syai'. Kemudian dia berkata la syai'. Kalimat la syai' dalam bahasa Arab bukanlah menunjukkan sama sekali enggak ada, artinya dia enggak beramal, tapi yadul ala tahqiril amal, menunjukkan untuk ini dia menganggap remeh amalannya, menunjukkan dia bukan orang yang ujub, artinya enggak ada sesuatu yang besar, yang aku bukan orang-orang yang senantiasa berjihad bersama Nabi gitu, tapi orang yang menganggap amalannya itu sedikit gitu. Ini ungkapan dalam bahasa Arab, la syai', bukan artinya dia enggak beramal, enggak. Nah, kemudian dia sebutkan illa anni ahabbu Allah wa rasulah atau uhibbu Allah wa rasulah. Kecuali aku yang paling bisa aku andalkan, maksudnya amalan yang paling bisa aku andalkan adalah kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kata Nabi alaihissalam, anta ma'ahman ahbabta, engkau bersama siapa yang engkau cintai. Faqala Anas, berkata Anas sahabat, fama farihna bi syai'in farihna bi qaulin Nabi alaihi salatu wasallam anta ma'aman ahbabt. Dan kita tak pernah bahagia kecuali ketika mendengar, maksudnya yang paling kita berbahagia ketika kita mendengar ucapan Nabi, engkau bersama orang yang engkau cintai. Kemudian kata Anas, fa ana uhibbun nabiyya alaihi salatu wasallam, dan aku mencintai Nabi, wa Abu Bakrin wa Umar, wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum wa illam a'mal bimithli a'malihim. Kata Anas, aku mencintai Nabi, mencintai Abu Bakar, Umar, dan aku berharap dikumpulkan bersama mereka walaupun aku tidak beramal seperti amalan mereka. Maka ini menunjukkan bahwa hubbus sahabah ibadah, hubbus sahabah minal ibadah wa huwa minad din. Naam. Dan ini bantahan kepada orang-orang Syiah waliyadzubillah yang mencela para sahabat. Kalau di sini mungkin enggak begitu tahu kita, karena enggak pernah kita lihat, tapi kalau di daerah-daerah di Irak, di Iran, di Yaman, orang-orang Houthi di Yaman Utara itu banyak orang-orang Syiah yang mencela para sahabat. Mereka ajarkan di madrasah-madrasah, di sekolah-sekolah SD, mereka ajarkan mencela para sahabat, mencela Aisyah, mencela Abu Bakar, Umar. Kata mereka Abu Bakar, Umar finnar, di neraka, dan seterusnya. Nah, qatalahumullah. Kemudian di antara perkara yang wajib bagi orang-orang setelah para sahabat adalah wujub i'tiqad fadlihim wa adalatihim, meyakini keutamaan mereka dan adalatihim. Adalatihim ay kebagusan agama mereka. Wal kaf, dan menahan diri amma syajara bainahum, dari perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Nah, maka ini yang perkara yang wajib bagi kita, meyakini bahwa mereka adalah sebaik-baik manusia. Begitu juga kita menahan diri kita dari mengucapkan sesuatu yang terjadi di antara mereka dari perselisihan, menunjukkan para sahabat manusia biasa yang terjadi perselisihan. Nah, bahkan Nabi alaihissalam terjadi perselisihan antara beliau dengan istri-istri beliau. Maka ini perkara yang manusiawi, karena manusia nggak bisa lepas dari masalah.
dari perselisihan dengan manusia yang lain. Nah, adapun keutamaan mereka sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Taubah ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Walladzina ittaba'uuhum biihsanin, maka kita dan setelahnya masuk ke dalam alladzina ittaba'uuhum biihsan. Saya masuk ke bagian ini, maka Allah akan meridai mereka. Mereka juga ridha kepada Allah, dan Allah siapkan bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Maka itu adalah sebesar-besar kemenangan. Begitu juga Allah sebutkan, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idz yubay'unaka tahta asy-syajarah. Al-ayah. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman ketika mereka membaiatmu, artinya membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Dan berkata Allah juga dalam Al-Quran, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Bagi orang-orang yang fakir dari kalangan muhajirin yang dikeluarkan dari negeri-negeri mereka, dikeluarkan oleh orang-orang musyrikin, dikeluarkan dari negeri-negeri mereka dan harta-harta mereka diambil, dan mereka ketika hijrah ke Madinah mereka harapkan hanya keutamaan dari Allah, dan Allah bongkar isi hati mereka karena mereka jujur ketika hijrah adalah yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Allah tahu kalau mereka ikhlas dalam hijrah. Bayangkan kita meninggalkan keluarga kita dan harta-harta yang ada bersama kita di tempat kita. Naam. Wa yansuruna Allah wa rasulah, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya, dan mereka lah orang-orang yang jujur. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim, dan orang-orang yang tinggal di sebuah negeri, artinya Al-Ansar di Madinah, orang-orang sebelum mereka, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak menginginkan sesuatu dari timbal balik dari mereka. Wa yu'thiruna ala anfusihim, dan mereka lebih mengedepankan orang-orang muhajirin daripada diri mereka. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka butuh. Nah, orang-orang Ansar, makanya disebutkan sebagian riwayat bahwa ada sebagian sahabat yang katanya, pilih dari istriku, aku ceraikan, nikahi, sampai kayak gitu. Nah, wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Maka ayat-ayat ini menunjukkan keutamaan para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar, yang dimana wajib bagi orang-orang setelah mereka mencintai mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Begitu juga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, la yadkhulun nar ahadun bai'a tahta asy-syajarah. Kata Nabi, tidak akan masuk ke dalam neraka salah seorang pun yang membaiatku di bawah pohon. Nah, begitu juga perkara yang wajib bagi kita adalah menahan diri dari berbicara tentang kehormatan salah seorang sahabat manapun, walaupun ada sebagian mereka yang mungkin mereka keliru dalam sebuah pendapat, sebuah sikap, maka yang wajib bagi kita adalah menahan itu. Kata Nabi SAW, la tasubbu ahadan min ashabi, jangan kalian cela siapapun dari kalangan sahabatku. Fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dhahaba ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. Sekiranya kalian menginfakkan gunung Uhud dalam bentuk emas, atau emas dalam bentuk gunung Uhud, tidak akan pernah sampai infaknya mereka walaupun hanya setengah. Jadi contohnya mereka menginfakkan setengah mud,
Artinya setengah mud beras mereka infakkan, kemudian kita menginfakkan emas dalam bentuk gunung Uhud, tidak akan pernah sampai segitu, menunjukkan besarnya pahala mereka. Nah, kemudian ahlul bait, ahlu baitin Nabi alaihi salatu wassalam. Ahlul bait, ahlu baitin Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa itu ahlul bait? Kata penulis di sini ahlul bait hum alun Nabi. Mereka adalah keluarga Nabi. Alladzina hurrimat alaihim as-sadaqah, yang dimana mereka diharamkan sedekah, artinya mereka enggak boleh menerima sedekah. Tapi yang ngaku ahlul bait paling depan menerima sedekah. Kan itu. Orang-orang yang mengaku ahlul bait, mereka pula lah yang paling kencang menerima sedekah, minta-minta. Naam. Kata penulis wahum, dan mereka lah alu Ali ibni Abi Talib, keluarga keturunan dari Ali bin Abi Talib, wa alu Ja'far, dan keturunan dari Ja'far, wa alu Al-Abbas, begitu juga keluarga dari paman Nabi Al-Abbas, wa banu Al-Harith bin Abdul Muttalib, dan Bani Harith bin Abdul Muttalib, wa azwaj an-Nabi alaihi salatu wassalam, dan seluruh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah apa? Ahlul bait. Tapi kalau orang-orang yang mengaku Habib, mereka lebih berlebihan kepada keluarga atau dari keluarga Nabi, dari keturunan Ali, makanya ada istilah Ba'alawi. Nah, baik. Adillatu fadli ahlil bait, dalil keutamaan tentang ahlul bait. Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, innama yuridu Allah liyudhhiba ankum ar-rijs ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah ingin menghilangkan ar-rijs, kekotoran dari kalian ahlul bait, dan mensucikan kalian dengan sebenar-benarnya pensucian. Maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keburukan dari ahlul bait. Maksudnya ketika ayat itu turun. Ketika ayat itu turun, maksudnya istri-istri Nabi, keluarga Nabi alaihi wasallam. Nah. Kemudian dukhul azwajin Nabi alaihi wasallam fi ahli bait. Karena ada sebagaimana yang disebutkan Syiah, kata mereka istri-istri Nabi bukan apa? Bukan ahlul bait, kata mereka. Wa hadza batil la yasih. Dan ini batil. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa', wahai istri-istri Nabi, kalian tidak sebagaimana wanita-wanita pada umumnya. In ittaqaitunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Apabila kalian bertakwa kepada Allah, maka janganlah kalian merendahkan suara kalian, artinya ketika berbicara dengan selain keluarga mereka. Maksudnya karena istri-istri Nabi SAW di zaman para sahabat, sebagian mereka itu apa? Ya, ini mengambil hadis, dan itu dibalik tirai gitu. Dan itu dibalik tirai, kemudian mereka sebutkan apa yang mereka dapatkan dari Nabi SAW tentang ilmu. Nah, maka inilah yang Allah katakan, fala takhda'na bil qaul, jangan lirihkan suara kalian
sehingga muncul fitnah di dalam hati orang-orang yang ada penyakit di dalamnya. Wa qulna qawlan ma'rufa, akan tapi katakanlah ucapan yang tegas, yang ma'ruf. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan menetaplah kalian di rumah-rumah kalian dan jangan kalian bertabarruj, ay menghias diri sebagaimana orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Wa aqimna as-salata wa atina az-zakah wa ati'na Allah wa rasulah, dan bayarlah zakat, taatilah Allah dan Rasulnya. Innama yuridullah liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Kemudian Allah katakan wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Dan bukanlah makna ketika Allah mengatakan fala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian bertabarruj, mereka bertabarruj, bukanlah sebuah kelaziman ketika Allah melarang seseorang dari sesuatu menunjukkan dia terjatuh pada sesuatu itu. Wallah. Nah, bukanlah sebuah keharusan, konsekuensi apabila kita melarang seseorang dari sesuatu berarti dia udah jatuh nih pada sesuatu itu. Nah, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Al-khitab lin Nabi alaihi wasallam, ketika Allah menyebutkan kepada Nabi sekiranya engkau melakukan kesyirikan, kan gitu. La yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Begitu juga ayat-ayat yang lain, fa aminu billah, berimanlah kepada Allah. Apa menunjukkan kita enggak beriman? Enggak. Baik. Kemudian wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang setelahnya tentang ahlul bait. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udzakkirukumullah fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah supaya kalian memenuhi hak-hak ahlu baiti. Dan sikap ahlu sunnah terhadap ahlul bait Nabi SAW, maka sikap pertengahan, sikap pertengahan. Maka kita mencintai ahlul bait An-Nabi SAW, maksudnya yang di zaman dulu. Nah, adapun ahlul bait yang di zaman sekarang, misalnya kalau dia mengaku ahlul bait, bagaimana sikap kita? Maka begitu juga sikap pertengahan. Maka dilihat amalannya, dilihat akidahnya, amalannya. Apakah dia apa? Sesuai dengan sunnah Nabi. Bagaimana mungkin ada orang mengaku ahlul bait keturunan Nabi, tapi yang paling depan menyelisihi sunnah Nabi, bahkan melakukan kesyirikan. Kata Nabi SAW, "Man batta'a amaluh lam yusri' bihi nasabuh." Kata Nabi SAW, "Man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh." Siapa yang amalannya sedikit, jadi nasab itu nggak ada gunanya. Nasab itu nggak bisa mengencangkan amalan. Nasab itu nggak bisa mendatangkan ilmu. Hanya sebatas nasab keturunan Nabi terus berilmu, nggak belajar, harus belajar. Kan gitu banyak kan? Oh ini keturunan Nabi, oh udah jadi rujukan. Padahal nggak belajar, nggak bisa baca kitab atau baca kitab dari kebalik. Maka ini menyelisihi akal, menyelisihi syariat, menyelisihi akal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis? Ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian kaum Quraisy, atau kalimat yang semisal dengan ini, ishtaru anfusakum, artinya selamatkan diri kalian. Selamatkan diri kalian. La ughni ankum minallahi syai'a. Aku enggak bisa menolong apapun, enggak bisa aku tolong kalian di sisi Allah. Enggak bisa. Kata Nabi, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bani Abdi Manaf, wahai keturunan Abdi Manaf, la ughni ankum minallahi syai'a. Aku enggak bisa menolong kalian di sisi Allah. Artinya kalau kalian kafir, kalian masuk neraka. Kalau kalian fasik, kalian melanggar perintah Allah, kalian masuk neraka, berhak mendapatkan azab. Begitu juga kata Nabi, ya Safiyah ammati Rasulillah, la ughni anki minallahi syai'a, wa ya Fatimah binta Muhammadin, salini ma syi'ti min mali, la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, ini anak Nabi,
bint Muhammad atau bintu Muhammad, salini masyid, mintalah kepadaku apa saja perkara dunia, aku bisa usahakan. Tapi kalau di akhirat, la ughni anki minallahi syai'a, aku enggak bisa menolongmu di sisi Allah. Ini menunjukkan apa? Bahwa hanya sebatas nasab itu enggak bisa mengangkat derajat mereka kalau mereka menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Al-Khulafa Ar-Rashidun. Al-Khulafa Ar-Rashidun. Al-Khulafa Ar-Rashidun, mereka lah Abu Bakar yang pertama, summa Umar, kemudian Umar bin Khattab Al-Faruq, kemudian Utsman ibn Affan, laqabnya Dzu An-Nurain, kemudian Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka yang benar, keutamaan mereka sesuai dengan kedudukan mereka sebagai khalifah. Artinya yang pertama, yang paling utama di antara mereka adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan wajib bagi kita mengikuti mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bis-sam'i wat-tha'ah." Aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat kepada orang yang memimpin kalian. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Karena siapa yang hidup setelah peninggalanku akan melihat perselisihan yang banyak di dalam agama Islam. Makanya ada banyak firqah, ada banyak aliran. Kemudian apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati. Ini solusinya. Yang wajib bagi kalian ay ilzam sunnati. Peganglah sunnahku. Wa sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan petunjuk orang-orang yang setelahku, yakni yang disebutkan Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali. Tamassaku biha, dan berpegang teguhlah dengannya. Wa 'addu 'alaiha bin nawajidh, dan gigitlah dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Maka hati-hati kalian, jauhilah perkara-perkara yang muhdats, yang bid'ah di dalam agama, karena semua kebid'ahan adalah kesesatan. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad, wa hadis sahih. Nah, kemudian setelah Khulafa Ar-Rasyidin, karena mereka lah yang paling utama di kalangan para sahabat. Kemudian setelahnya Al-Asyarah Al-Mubashshirun atau Al-Mubashshirun bil Jannah, 10 orang yang dikabarkan masuk ke dalam surga. Siapa saja itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis dari Sa'id bin Zaid, qala asyhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni sami'tuhu wa huwa yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, asyaratun fil jannah, ada 10 orang yang pasti masuk ke dalam surga, sudah di booking tempat duduk mereka di dalam surga. Subhanallah. Dan mereka di muka bumi berjalan. Dan ini wahyu dari Allah, bukan suka-suka Nabi memilih siapa saja yang ia inginkan dari sahabat, enggak. Tapi ini wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang pertama kali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah. Kemudian Umar fil jannah, Ibn Khattab. Kemudian Utsman
fil jannah. Kemudian Ali fil jannah, yakni khulafa ar-rasyidin. Kemudian Talha fil jannah. Kemudian Zubair ibn al-Awwam fil jannah. Kemudian Sa'ad ibn Malik fil jannah. Kemudian Abdurrahman ibn Auf fil jannah. Walau syi'tu lasammaitu al-ashir. Faqalu man hu fasakat. Faqalu huwa ay Sa'id ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, menunjukkan ketawaduan beliau karena beliau yang meriwayatkan hadis. Jadi yang ke-10 dia, cuma karena dia apa? Disebutkan di sisi ketawaduannya, enggak tega dia menyebutkannya, subhanallah. Menunjukkan ketawaduan apa? Sahabat. Artinya dia yang ke-10 tapi dia malu menyebutkannya, subhanallah. Malu menyebutkannya kalau dia sudah divonis Nabi menjadi penghuni surga. Nah, kemudian dan bukanlah sebuah pembatasan. Jadi hadis ini bukan sebuah pembatasan. Jadi pada saat itu Nabi menyebutkan ada 10 orang yang masuk ke dalam surga. Tapi bukan menjadi 10 orang ini saja, di antaranya Uqashah bin Mihsan. Kan gitu, disebutkan dalam hadis bahwa Uqashah bin Mihsan di antara orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, sebagaimana doa Nabi alaihi salatu wassalam, anta minhum, engkau di antara mereka. Kemudian al-faslur rabi' al-wajib nahu a'immatil muslimin wa ammatihim. Apa yang wajib bagi kita berkaitan tentang para imam kaum muslimin dan masyarakatnya. Nah, diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari hadis Abi Ruqayyah Tamim ad-Dari radhiyallahu ta'ala an, qala Nabi alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah nasihat. Kemudian ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah, Nabi mengulangi 3 kali. Qulna liman ya Rasulullah. Kemudian kita bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Ini menunjukkan apa saja yang para sahabat bingung terhadap sebuah perkara dari agama, pasti akan mereka tanya. Ini kaidah menunjukkan bahwa semangatnya mereka tentang mengilmui agama ini. Enggak mungkin mereka biarkan mereka enggak faham apa maksudnya, gitu. Maka mereka bertanya, ad-dinu nasihah, untuk siapa ya Rasulullah? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala lillahi, untuk Allah, wa li rasulihi, untuk Rasulullah, wa li kitabihi, untuk Al-Quran, wa li a'immatil muslimin, untuk para pemimpin kaum muslimin dan orang-orang yang bersama mereka. Maka apa maknanya? Akan disebutkan an-nasihatu lillah, nasihat untuk Allah. Kayak mana kan gitu? Kayak mana menasihati Allah? Nah, maka maknanya adalah ifraduhu ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah. Ini diantara bentuk nasihat untuk Allah adalah mengesahkan Allah. Dan nasihat secara makna iradatul khair lil ghair, keinginan kebaikan untuk selain kita, gitu. Maka makna nasihat lillah artinya apa? Mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dan mengagungkannya. Nah, dan mengerjakan apa yang diperintahkan serta menjauhi yang dilarang. Adapun nasihat untuk Rasulullah, bagaimana kita bernasihat untuk Rasulullah? Artinya membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengerjakan perintah Nabi serta mengikuti sunnah Nabi. Inilah bentuk nasihat kepada Rasulullah. Adapun nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin adalah fahiyat doa lahum, mendoakan mereka kebaikan, wa mahabbatuhum, dan mencintai mereka, wa ta'atuhum fi hududi ta'atillah, dan mentaati mereka di bawah ketaatan kepada Allah. Maka bagi ahlu sunnah adalah mendoakan kebaikan kepada siapa saja yang memimpin kaum muslimin.
Maka ini diantara apa? Usul pondasi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya siapa yang menyelisihi ini dipertanyakan akidahnya, manhajnya. Apabila ada yang mencela-cela, dan menasihati penguasa, menasihati pemerintah itu sesuai dengan kadar dan kemampuan kita. Dan hukum asal menasihati pemimpin adalah dengan cara sir, dengan cara diam-diam. Kalau seorang muslim saja nggak suka dinasihati terang-terangan, kawan kita lah contohnya kan gitu. Apalagi seorang pemimpin yang dimana dia memikul beban kan gitu. Adapun apabila dia zalim, maka dia akan dihisab oleh Allah. Sampai mana sih kezaliman yang dia ambil, hak-hak orang yang dia enggak tunaikan, itu akan dia pikul hari kiamat. Fa'alaikum ma humiltum wa 'alaihim ma humilu. Bagi kalian tugas yang kalian tunaikan, mereka akan memikul beban yang mereka pikul. Adapun nasihat bagi keumuman kaum muslimin, fahuwa amruhum bil ma'ruf wa nahyuhum 'anil munkar. Memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang mereka dari kemungkaran, dan mencintai kebaikan untuk mereka sebagaimana kita mencintai kebaikan bagi diri kita. Al-wajibu nahwu wulatil umur. Kemudian beliau menyebutkan di sini apa yang wajib yang berkaitan tentang para pemimpin, para pemerintah. Laqad dalla al-kitab wa sunnah wa ijma'u salafil ummah ala wujubi ta'atil imam wa injara. Sungguh telah ditunjukkan Al-Quran dan Sunnah dan ijma' salaf, bahkan kita dapatkan seluruh kitab salaf selalu di akhirnya menunjukkan wajibnya mentaati para pemimpin wa injara, walaupun mereka zalim. Karena kalau mentaati pemimpin yang adil itu bukan sebuah ujian, kan gitu. Mentaati pemimpin yang adil bukan sebuah ujian. Yang ujian itu ketika seorang zalim kemudian diperintahkan untuk ditaati. Artinya ditaati akan datang pembahasan. Taib. Selama dalam masa atau selama masih dalam koridor syar'i. Ma lam ya'mur bimaksiatin, selama mereka tidak memerintahkan perkara yang maksiat. Fa in amara bimaksiatin fala ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Apabila mereka memerintahkan sesuatu yang mengandung maksiat, contohnya misalnya perempuan di instansi sebuah negara enggak boleh pakai jilbab misalnya, maka la sam'a wa la ta'ah, maka enggak boleh ditaati pada perkara itu. Bukan berarti harus di demo, ditumbangkan, digulingkan, enggak. Pada perkara ini enggak boleh ditaati dia. Kama tajibu as-salah khalfahu, sebagaimana wajibnya salat di belakang mereka. Wal hajj wal jihad ma'ahu, dan haji, jihad bersama mereka. Wa yuta'u fi mawadhi' al-jihad al-ijtihad, dan ditaati dalam perkara al-ijtihad. Ini masalah ijtihadiyah. Kalau mereka seorang pemimpin sebuah negara merajihkan sebuah pendapat yang kita anggap itu marjuh dan itu masih perkara koridor yang dibolehkan, maka kita ikuti kan gitu. Walaysa alaihi an yuti'a atba'ahu fi mawarid al-ijtihad bal alaihim ta'atuhu fi dzalik. Berarti enggak boleh. Supaya apa? Karena kalau apabila masalah ijtihad, maka kata para ulama, hukmul qadhi atau hukmul sultan yarfa'ul khilaf. Apabila sebuah qadhi, sebuah pemerintah memutuskan sebuah permasalahan, itu mengangkat khilaf, karena itulah tujuan pemerintah, supaya jangan terjadi perselisihan di antara masyarakat. Berkata al-Imam Tahawi al-Imam Tahawi rahimahullah, atau Tahawi al-Imam Tahawi, la bas. Qala wala nara al-khuruj ala a'immatina wa ulati umurina wa injaru. Maka kita tidak memandang bolehnya keluar terhadap para pemimpin kita
walaupun mereka zalim. Wala nad'u alaihim, dan kita enggak boleh mendoakan keburukan atas mereka. Wala nanza' yadan min ta'atihim, dan kita enggak boleh mencabut ketaatan, artinya kita enggak boleh keluar menggulingkan mereka. Wa nara ta'atahu min ta'atillahi fariidah, dan kita melihat, meyakini bahwa apa? Bahwa ketaatan kepada mereka adalah bentuk ketaatan kepada Allah yang wajib. Ma lam ya'muru bi ma'siyatin, selama mereka enggak apa? Memerintahkan maksiat. Wa nad'u lahum bis salahi wal mu'afah, dan kita doakan mereka kebaikan dan semoga Allah memperbaiki keadaan mereka. Nah, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Wa ulil amr, dalam bahasa Arab ulil amr makna syar'i mencakup al-ulama wal umara. Al-ulama wal umara, para ulama dan para pemerintah. Itu makna ulul amri dalam makna syar'i. Nah, begitu juga sebutkan dalam hadis dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah wa man yuti'il amir faqad ata'ani. Siapa yang mentaati pemerintah, sungguh dia telah mentaatiku. Hakikatnya, wa man ya'sil amir, siapa yang memaksiati pemerintah, faqad asani, maka sungguh dia memaksiatiku. Dan bentuk mentaati sebagaimana kita sebutkan apa? Atau bentuk mentaati mereka dengan tidak menggulingkan mereka, enggak keluar demonstrasi. Nah, maka ini perkara yang diharamkan di dalam syariat, dengan tidak menggulingkan mereka. Makanya ada istilahnya apa? Tahun 98 itu revolusi, kan gitu. Nah, ini adalah bentuk menggulingkan pemerintah. Maka ini adalah perkara yang diharamkan, bahkan menyelisihi akidah ahlu sunnah. Karena yang suka menggulingkan pemerintah adalah khawarij. Kalau kita baca sejarah khawarij, selalu mereka menggulingkan pemerintah. Begitu juga di zaman Utsman, di zaman Ali, kemudian khalifah atau pemimpin yang setelahnya, selalu mereka gulingkan karena enggak sesuai apa dengan hawa nafsu mereka. Azan, fadl. Baik. Maka di antara bentuk menasihati pemimpin adalah dengan cara yang sir. Dan apabila sebuah kemaksiatan, kesalahan yang disebarkan oleh pemimpin, maka enggak boleh diam dari kesalahan atau kemaksiatan tadi. Hadil qaidah. Jadi contohnya ada pemimpin melegalkan sesuatu misalnya, atau membolehkan misalnya orang minum khamar dan seterusnya, maka enggak boleh mendiamkan perkara ini. Tapi bukan berarti menunjukkan mereka lah yang, atau menjelekkan individu-individu mereka, menyebutkan orangnya. Cukup diingkari maksiat yang sedang terjadi. Contohnya misalnya ada, dilarangnya apa? Perempuan berhijab misalnya, PNS nggak boleh berhijab. Maka cukup kita menjelaskan bahwa wajibnya apa? Berhijab. Wajibnya berhijab tanpa menyebutkan orang-orang yang yang melarang tadi. Nah, tanpa menyebutkan personnya. Tapi cukup diingkari yang sedang terjadi, itu saja yang diingkari. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan selainnya, man arada an yansah li dhi sultan fala yubdih alaniyatan wa liyakhudh bi yadihi fa in sami'a minhu fadhak wa illa qad adda alladhi alayh. Siapa yang mau menasihati seorang pemimpin, siapa saja yang berkuasa, maka janganlah dia nasihati dengan cara terang-terangan. Akan tapi hendaknya dia tarik tangannya dan dia nasihati secara
sembunyi-sembunyi. Kalau dia mau mendengar, fa in sami'a minhu, al-maqsud bis sam', artinya ta'atul wali al-amr li an-nasih, maka itulah yang dicari. Alhamdulillah. Tapi kalau dia enggak mau mendengar pemimpin tadi, maka orang yang menasihati sudah menyampaikan apa yang wajib baginya. Nah, kenapa? Karena menasihati pemerintah itu membuka pintu-pintu fitnah secara terang-terangan. Menasihati pemerintah secara terang-terangan, demonstrasi dan seterusnya, mudhaharat wa thawrat, dikatakan demonstrasi keluar, kemudian mengumpulkan laki-laki perempuan dengan dalih mengambil hak, maka ini perkara yang dilarang. Karena ini sunnahnya orang-orang khawarij. Sunnahnya orang-orang khawarij. Kalau kita baca sejarah bagaimana Utsman wa Ali ketika didatangi orang-orang khawarij, mereka demo awalnya. Awalnya bukan mau apa? Bukan mau melukai Utsman. Kalau kita baca sejarah Utsman, bukan mau melukainya. Pengen mau menyampaikan keluhan mereka cuma dengan cara demo. Rame-rame datang. Nah, kemudian datanglah syaitan dan sumber-sumber fitnah di situ, akhirnya dibunuhlah Utsman. Bayangin, yang sebelumnya cuma mau menyampaikan keluhan, tapi akhirnya apa? Dibunuh. Dan guncanglah keamanan pada saat itu. Makanya terjadi fitnah, terjadi perselisihan di antara para sahabat. Nah, maka inilah yang kenapa enggak kita belajar dari sejarah, kan itu. Sejarahnya para sahabat dan para ulama, mereka menuliskan di kitab-kitab. Dan ini kebaikan untuk kaum muslimin. Dan ini di antara bentuk maqasid syariah. Bukankah di antara tujuan maksud syariat adalah mendatangkan rasa aman? Ketika kalau udah enggak aman, apa lagi gunanya? Enggak bisa orang ngaji, enggak bisa orang menikmati hidup lagi. Nah, fi soal. Ada pertanyaan? Kayf Yusril? Nah, wa idh qala Ibrahim, Asyil ayah surah 6. Bukan mencari Tuhan katanya. Bukan mencari Tuhan di situ maknanya, akan tapi apa? Ya ini udah kita jelaskan kemarin di tafsir akan tapi itu maksudnya apa? Ini sebenarnya keluar dari pembahasan. Kan itu pembahasan kita as-sahabah wa ta'ah ila akhirih. Nah, tapi intinya di situ itu sedang menjelaskan tentang apa? Tentang apa yang disembah kaumnya adalah sebuah kebatilan. Nah, qala hadza rabbi, kan itu. Sekiranya kalau ini Rabbku, qala la uhibbul afilin. Nah, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Ketika dia melihat apa? Matahari, maka hadza rabbi. Falamma afalat qala la uhibbul afilin. Maka ketika dia hilang, aku enggak suka sesuatu yang hilang. Sesuatu yang hilang. Menunjukkan sekiranya kalian wahai kaumku menyembah matahari, menyembah bintang, menyembah bulan, lihat nih mereka ini hilang. Nah, maka ini bukan ilah kalian gitu. Sebagian ahli tafsir juga mengatakan ahadza rabbi, apakah ini Rabbku? Yani min babi istinkar. Ada hamzah istifham di situ mahdzufah. Dihapuskan menunjukkan li fahmil kalam, kan gitu. Karena kalamnya, ucapannya difahami. Nah, tapi bukan mencari Tuhan di situ. Bagaimana mungkin Rabbi Al-Khalil, nah, yang paling faham tentang tauhid, mencari Allah? Apakah mungkin ini? Mustahil bagi orang yang berakal mengatakan demikian. Nah, ada lagi? Gimana, Bang Junta? Bang Tahjud, Bang Junta.
Kalau nggak ada ilahuna alhamdulillah. Subhanallah.